Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tema ataupun juga judul ceramah kita adalah puasa dan silaturahim. Untuk anak-anak kami yang mencatat, silakan catat, judul kita adalah puasa dan silaturahim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelaksanaan puasa banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Apakah dia hikmah hablum minallah untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga hikmah yang terkandung hablum minannas, hubungan kita sesama manusia. Hubungan hablum minallah sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di akhir ayat tersebut diterangkan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa dan silaturahim artinya adalah dalam pelaksanaan ibadah puasa kita bisa meningkatkan hubungan silaturahim, rasa cinta, kasih sayang di antara kita, baik dalam kehidupan kita berkeluarga, begitu juga dalam kehidupan kita bermasyarakat. Yang pertama kita perhatikan dalam kehidupan kita berkeluarga. Dalam pelaksanaan ibadah puasa ada beberapa sunnah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah mentakhirkan makan sahur ataupun juga makan sahur. Makan sahurnya sudah sunnah, mentakhirkannya juga adalah sunnah. Dalam pelaksanaan makan sahur, pada umumnya kita bagaimana dalam berkeluarga? Kita melaksanakan secara bersama-sama. Jarang kita perhatikan kalau di dalam rumah tangga itu makan sahur sendiri-sendiri. Si ibu ataupun juga istri bangun dia, makan dia, ambil nasi di magicom, ambil sambal ditudung di bawah tudung nasi, ambil segitu setelah makan langsung dia tidur kembali. Si bapak juga begitu dia terbangun langsung ke kamar mandi, cuci muka, makan diambilnya nasi di magicom, diambilnya sendiri, makan dia segitu, merokok ataupun juga kegiatan lain dia. Si anak juga begitu, makan sendiri. Boleh dikatakan, kalau saya mengatakan dalam satu rumah tangga itu sangat susah untuk mendapatkannya. Betul ya saya? Jarang kita jumpai ada orang dalam satu rumah tangga seperti itu. Makan sahur, makannya ambil surang, makan sendiri-sendiri. Yang ada apa? Makan bersama-sama. Pada umumnya kan ibu-ibu yang dulu bangun. Ibu-ibu bangun, masak dia, dipersiapkannya. Kalau sekarang kan sudah canggih, dan seperti dulu lagi. Bagaimana canggihnya? Pak nasi sudah siap, sambalnya juga sudah siap, tinggal menambah yang ada ataupun juga memanas-manaskan lagi yang sudah ada. Rasa-rasanya sudah siap,
waktu sekitar pukul jam 4 ataupun jam 4 lewat, dibangunkan suami, bangun bang, kita mau makan sahur. Saya itu dibangunkan lagi anak, nah bangun nak, kita mau makan sahur. Jam 4.15 semuanya sudah siap mau dimakan. Kurang lebih 10 menit lagi sebelum masuk waktu subuh, rata-rata kita sudah hampir sama-sama selesai makan. Dan dalam kesempatan itu bagi kita, makan bersama itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Makanya kalau di luar Ramadan, karena sangat jarangnya makan bersama itu, di hari libur ambil momen-momen. Kemana? Pergi jalan-jalan ke Alamayang, ke Danau Buatan, atau juga ke Bangkinang, ke tempat lain. Ada umpamanya kebunnya, pergi ke kebun bersama, mengambil momen, mengambil kesempatan bagaimana supaya dalam berkumpul. Jadi kalau kita maknai, kita ambil kesempatan di bulan Ramadan ini adalah yang merupakan suatu tujuan kita dalam berumah tangga adalah mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dapat samawa kalau kita perhati, kita bahasa singkatnya. Karena dalam rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah merupakan suatu tujuan kita. Begitu juga kalau tadi kan ada mentakhirkan makan sahur. Ini ada lagi namanya menyegerakan berbuka puasa. Dan dalam berpuasa bagaimana kita? Sama-sama kita, si ayah, si ibu, si anak makan bersama-sama. Mau pakai meja, mau persemanan di rumah masing-masing, ya tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Tapi pada umumnya kita makan kita secara bersama-sama, enak, nyaman. Kita melihat anak kita lah makan, senang kita melihat mereka makan, bahagia kita rasanya. Begitu juga dalam meningkatkan silaturahim dalam berumah tangga ini, momen-momen dalam pelaksanaan ibadah kita ambil. Apakah dia datang berangkat kita bersama dengan anak-anak kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya, mendengarkan tausiah, begitu juga melaksanakan sholat tarawih. Coba kita perhatikan ya anak-anak kita ini ya. Karena ini bapak-bapak, kalau kita pergi ke masjid, anak kita juga ikut, walaupun ada teman dia yang ribut. Pada umumnya yang orang tuanya datang ke masjid, anaknya jarang ribut di masjid, sedang dia sama orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya pergi ke masjid, kalau orang tuanya tidak pergi ke masjid, anaknya yang pergi ke masjid, ributnya minta ampun. Kadang-kadang anak-anak cerdik, ribut waktu sholat, begitu assalamualaikum langsung dia lari, dah kemana-mana. Sehingga begitu selesai, di tengok orang tak nampak lagi yang ribut tersebut. Tapi kalau orang tuanya datang ke masjid, pasti orang tuanya ketahuan waktu, walaupun si musuh-musuh kita kan kita, apalagi kita masyarakat manusia awam ini kan masih ngerti kita. Kalau anak kita yang ribut kita tahu. Saya makanya selalu tengok ini anak saya duanya, kelas 4 1, kelas 6 1. Kemana saya pergi sholat tarawih, saya bawa terus. Kalau dia minta, ya diminta hujanahlah kami katanya. Katanya di dekat itu. Apa kata ibunya? Kalau kalian nanti di situ tidak mau sholat, ribut main-main sama kawannya, kata ibunya. Akhirnya kami bawa. Alhamdulillah menurut juga. Jadi dalam ibadah ini, silaturahim kita kepada anak kita
harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya masih panjang yang akan kita sampaikan karena situasi dan kondisi kita COVID-19. Pak Lurah juga menyampaikan cukup 10 menit saja dalam pelaksanaan ceramah, dan batas waktu yang disampaikan oleh pemerintah kita adalah pukul 21. Kalau saya tengok jam sudah masuk waktunya. Mudah-mudahan inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.